Di tengah keramaian jamaah umroh yang sedang melakukan ibadah di Masjidil Haram di depan Ka'bah, tiba-tiba gadis cantik itu berjoget-joget, sejenak kemudian tubuhnya kaku tak bergerak. Dia pun bingung berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dan mendengar teriakannya. Sahabat pelita, di kota Jakarta, seorang perempuan muda sebut saja namanya Rina adalah seorang bintang pada sebuah media sosial yang sedang naik daun. Rina dikenal sebagai gadis yang energik dan selalu penuh semangat. Dengan keahliannya dalam menari, ia sering memposting video joget yang menarik perhatian banyak orang. Akun media sosialnya memiliki ratusan ribu pengikut dan video-videonya seringkali menjadi viral. Popularitasnya di akun media sosial memberikan Rina banyak keuntungan. Selain mendapatkan penghasilan dari endorsement dan sponsorship, ia juga sering diundang ke berbagai acara untuk tampil menari. Namun, di balik kegembiraannya, Rina seringkali mendapatkan kritikan dari keluarga dan teman-temannya yang lebih konservatif. Mereka merasa bahwa joget-joget di media sosial yang dilakukan Rina tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Namun, Rina tidak menghiraukan mereka. Baginya, menari adalah bentuk ekspresi diri dan hiburan, apalagi menghasilkan pundi-pundi rupiah. Suatu hari, Rina mendapatkan kabar mengejutkan. Ia dan keluarganya mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Meskipun awalnya agak ragu karena harus meninggalkan aktivitas media sosialnya sementara waktu, Rina akhirnya setuju. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang langka dan berharga. Setibanya di Tanah Suci, Rina merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Melihat Ka'bah yang megah, ia merasa kecil dan penuh dosa. Namun, semangat bermedsosnya masih begitu membara. Di sela-sela ibadah, Rina masih sempat-sempatnya membuat beberapa video pendek di sekitar Masjidil Haram. Suatu malam, setelah menunaikan ibadah tawaf, Rina merasa sangat lelah. Ia duduk di salah satu sudut Masjidil Haram, memandang Ka'bah yang bercahaya dalam malam. Tanpa disadari, ia membuka aplikasi media sosialnya dan mulai merekam dirinya berjoget dengan latar belakang Ka'bah. Tindakannya ini tentu memancing kemarahan beberapa jamaah yang melihatnya. Mereka merasa tindakan Rina sangat tidak pantas dan tidak menghormati kesucian dan kesakralan tempat tersebut. Keesokan harinya, berita tentang aksi Rina berjoget di Masjidil Haram tersebar luas. Banyak orang mengecam tindakannya, termasuk keluarga dan teman-teman dekatnya. Mereka semua merasa malu dan marah atas apa yang telah dilakukan Rina. Namun, Rina tetap bersikeras bahwa ia tidak melakukan hal yang salah. Ia berpendapat bahwa dirinya hanya mengekspresikan kegembiraan berada di Tanah Suci. Malam berikutnya, saat Rina sedang berjalan sendirian di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya terasa berat dan sulit digerakkan. Semakin lama, rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Rina berusaha berteriak minta tolong, tetapi suaranya seakan tercekik di tenggorokan. Tanpa disadari, tubuhnya terjatuh dan ia mulai merasakan kesakitan yang luar biasa. Beberapa jamaah yang melihat kejadian tersebut segera bergegas membantunya. Mereka membawa Rina ke klinik terdekat di Masjidil Haram. Namun, para dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas penderitaan Rina. Kondisinya semakin memburuk dan rasa sakitnya semakin hebat. Di tengah penderitaannya, Rina mulai merenung dan menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menangis dan memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Dengan penuh penyesalan, ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan akan menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Ajaibnya, setelah Rina mengucapkan doa penyesalannya tersebut, rasa sakit yang ia rasakan perlahan mulai menghilang. Tubuhnya kembali pulih dan ia bisa berdiri kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Rina merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada ibadahnya dan meninggalkan dunia media sosialnya yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Setelah pulih, Rina melanjutkan ibadah umrohnya dengan lebih khusyuk. Ia merenungi setiap langkah yang diambilnya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Rina, dan ia berharap pengalamannya bisa menjadi pengingat bagi orang lain untuk selalu menghormati tempat-tempat suci dan mengutamakan ibadah di atas segalanya. Selama sisa waktu umrohnya, Rina berusaha menghapus semua video yang ia buat di Tanah Suci. Ia juga mengunggah video penyesalan di akun media sosialnya, menceritakan pengalaman spiritual yang mengguncang hidupnya. Dalam video tersebut,
Rina menjelaskan bagaimana ia merasakan azab yang sangat menyakitkan sebagai akibat dari tindakan tidak hormatnya di depan Ka'bah. Video itu menjadi viral, namun kali ini dalam konteks yang berbeda. Banyak pengikutnya yang memberikan dukungan dan mendoakan agar Rina tetap istiqomah dalam jalan yang baru ia pilih. Setelah kembali ke Indonesia, Rina merasa ada banyak perubahan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk lebih mendalami agama dan mengikuti berbagai kajian keislaman. Rina juga mulai aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya. Ia ingin menginspirasi orang lain melalui pengalaman hidupnya yang penuh makna. Di sisi lain, popularitas Rina di media sosial mulai menurun. Namun, Rina tidak merasa kehilangan. Baginya, ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah jauh lebih berharga daripada ribuan likes dan komentar positif. Ia juga mulai menulis buku tentang perjalanan spiritualnya, berharap cerita tersebut dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih menghargai tempat-tempat suci dan memprioritaskan ibadah di atas segalanya. Buku Rina, berjudul, Kembali Kepadanya, Perjalanan Spiritual di Tanah Suci, menjadi bestseller. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisahnya dan mulai merenungi kehidupan mereka sendiri. Rina sering diundang untuk berbicara di berbagai acara keagamaan, seminar, dan talk show. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan pentingnya menjaga kesucian tempat-tempat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tahun berganti, Rina tetap istiqomah dalam jalan hidup barunya. Ia merasa lebih bahagia dan damai dengan pilihannya. Hubungan dengan keluarganya pun semakin erat, karena mereka melihat perubahan positif dalam diri Rina. Meskipun ia tidak lagi terlalu aktif di media sosial, akan tetapi Rina tetap menggunakan media sosial untuk berbagi kebaikan dan inspirasi positif. Suatu hari, saat sedang berjalan di sebuah taman, Rina bertemu dengan seorang gadis muda yang mengenalinya dari media sosial. Gadis itu mengungkapkan bahwa video penyesalan Rina telah mengubah hidupnya. Ia mengatakan bahwa setelah menonton video tersebut, ia memutuskan untuk lebih mendalami agama dan menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat. Rina merasa terharu dan bersyukur. Ia menyadari bahwa meskipun jalannya penuh liku, Allah selalu memberikan petunjuk dan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Pengalaman di Tanah Suci telah mengajarinya tentang pentingnya penyesalan, pengampunan, dan kesempatan kedua. Kisah Rina mengajarkan banyak hal tentang kebesaran Allah dan pentingnya menghormati kesucian tempat-tempat ibadah. Ia juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, asalkan ada niat dan usaha untuk melakukannya. Pengalaman spiritual Rina di depan Ka'bah menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan banyak orang yang mendengar ceritanya. Di akhir perjalanan hidupnya, Rina tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah ia pelajari. Ia terus menyebarkan kebaikan dan inspirasi melalui tulisan, ceramah, dan tindakan nyata. Baginya, kehidupan adalah perjalanan untuk selalu mencari keridhaan Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kisahnya juga menginspirasi banyak orang di sekitar Rina. Teman-teman lamanya yang dulu meragukan perubahan Rina kini melihat betapa tulus dan dalamnya transformasi yang ia alami. Banyak dari mereka yang mulai mengikuti jejak Rina dalam mendalami agama dan mengutamakan ibadah. Di masjid tempat Rina sering mengikuti kajian, ia menjadi panutan bagi banyak jamaah muda. Mereka melihat Rina sebagai contoh nyata bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu mungkin, tidak peduli seberapa jauh seseorang telah tersesat. Suatu hari, Rina diminta untuk memberikan ceramah di hadapan jamaah masjid. Dengan hati yang berdebar, ia naik ke mimbar dan mulai berbicara tentang perjalanan spiritualnya. Ia menceritakan bagaimana ia dulu tenggelam dalam dunia gemerlap media sosial dan popularitas, dan bagaimana pengalaman di depan Ka'bah mengubah hidupnya selamanya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kata Rina dengan suara bergetar. Ketika kita sadar akan kesalahan kita dan memohon ampun dengan sepenuh hati, Allah akan selalu memberi kita kesempatan kedua. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan penyesalan yang tulus. Begitulah nasihat Rina kepada jamaah kajiannya. Sahabat pelita peradaban, dari kisah ini membuktikan bahwa hidayah Allah bisa datang kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Oleh karena itu, ketika kita merasa hidayahnya sudah datang, sambutlah dengan baik, dekap dan jangan pernah lagi melepaskannya.